Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran fisika. Saat ini kita akan mempelajari tentang kinematika. Apa itu kinematika? Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebabnya. Kinematika yang akan kita pelajari adalah kinematika gerak lurus. Apa itu gerak? Nah, sebuah benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan ya, jika mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan tersebut. Nah, sedangkan gerak lurus adalah perubahan posisi suatu benda dalam lintasan garis lurus. Contoh misalkan seperti pada gambar di bawah ini. Ini dari A, B, C, D, E. Bergerak dari A ke B, ke C, ke D, ke E dalam lintasan sepanjang sumbu X ini disebut dengan gerak lurus. Nah, ada besaran-besaran pokok atau ada besaran-besaran utama di dalam pelajaran kinematika gerak lurus ini. Yang pertama ada yang disebut perpindahan. Ya. Perpindahan adalah perubahan posisi yang dialami oleh suatu benda. Ya. Itu besaran vektor. Misalkan dia asalnya dari titik A, kemudian berpindah ke titik B. Maka dia perpindahannya adalah 3 satuan karena ke arah kanan. Tapi kalau dari B ke A, maka perpindahannya adalah minus 3 satuan. Nah, selain perpindahan, ada juga yang disebut jarak tempuh. Ya. Jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda yang bergerak. Ini adalah besaran skalar. Sekarang kita lihat contohnya. Sebuah benda bergerak lurus dengan lintasan CDB. CDB. Sini CDB. Tentukanlah perpindahan dan jarak yang ditempuh oleh benda tersebut. Sekarang kita tentukan dulu perpindahan dari CDB. C dari asalnya dari C, kemudian ke D, berpindah 4 satuan ke kanan, kemudian berpindah 7 satuan ke kiri. Ya. Perpindahannya, lihat posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya di 0, posisi akhirnya di minus 3. Berarti perpindahannya adalah minus 3. Ya. Jadi 4 minus 7. 4 itu tadi perpindahan ke kanan, minus 7 perpindahan ke kiri. Jadi perpindahannya adalah minus 3 satuan. Sedangkan jarak tempuhnya adalah ya, dia dari C ke D, bergerak dari C ke D 4 satuan, kemudian dari D ke B 7 satuan. Maka jarak yang ditempuhnya adalah 11 satuan. Nah, lihat konsep berikutnya, yaitu kecepatan dan kelajuan. Kecepatan atau velocity adalah perubahan posisi persatuan waktu. Ini adalah besaran vektor, jadi nanti akan sangat berpengaruh selain besarnya juga arahnya. Nah, sedangkan ada juga yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi yang dialami dibagi dengan selang waktu yang dibutuhkan. Ya, kita tidak peduli dia bergerak seperti apa, kita lihat posisi awal dan posisi akhir, berapa besar perubahannya, itu memakan waktu berapa. Itu ada jadi kecepatan. Nah, ini kita berikan lambangnya bisa delta S, bisa delta X, atau bisa apa saja. Ini misalnya di sini kita perubahan posisi itu disebut delta S, ya, dibagi dengan delta T. Ini sama dengan V, rata-rata, V pakai tanda strip. Ada juga kecepatan sesaat. Ya, yang disebut dengan kecepatan sesaat adalah kecepatan yang dialami benda pada saat tertentu saja. Misalkan pada saat T sama dengan 10 detik, berapakah kecepatannya? Itu adalah kecepatan sesaat. Tapi kalau dikatakan berapakah kecepatan rata-ratanya ketika dia bergerak dari awal sampai 10 detik terakhir, ya. Oke. Lambangnya itu VT sama dengan DS per DT. DS DT ini adalah turunan persamaan matematika. Ini turunan, kalian mungkin belum belajar, tapi nanti
kita akan pelajari ambil yang simpelnya. Ya. Kemudian ada kelajuan atau speed. Adalah jarak tempuh persatuan waktu. Ya. Ini besaran skalar. Jadi kita tidak memperhatikan arahnya. Kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh dibagi selang waktu yang dibutuhkan. Ya, besaran skalar. Nah, kelajuan juga biasa disebut sebagai besaran atau besar dari kecepatan. Ya, lambangnya sama. Ya, beda ini dicetak tebal vektor, yang tidak dicetak tebal itu adalah skalar. Kemudian kelajuan sesaat adalah kelajuan yang dialami benda pada saat tertentu. Ya, ini adalah besaran skalar. Nah, yang sesaat-sesaat itu biasanya diberi lambang T seperti begini, artinya V pada saat T. Ya, V pada saat T. Konsep berikutnya, percepatan dan perlajuan. Ya. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Ini juga adalah besaran vektor. Ya. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan yang dialami dibagi dengan selang waktu yang dibutuhkan. Ini juga sama kecepatan vektor, maka A rata-rata itu adalah delta V, ini perubahan kecepatan per selang waktu. Ya. Sedangkan percepatan sesaat adalah percepatan yang dialami benda pada saat tertentu. Ini besaran vektor juga. Ya. Biasanya pakai lambang T, AT sama dengan dV dt. Nah, perlajuan sebetulnya hampir sama, hanya ini adalah besaran skalar. Ya. Perlajuan juga ada perlajuan rata-rata. Ya, besaran skalar. Lambangnya masih sama. Ya. Nah, pada bab ini kita akan sangat jarang membahas tentang perlajuan. Kita akan membahas tentang percepatan, atau dengan kata lain, kalau kita menyebut perlajuan itu adalah besar dari kecepatan. Ya. Ya. Kita masuk ke bagian berikutnya. Kita sekarang akan secara khusus membahas tentang gerak lurus pada sumbu X atau gerak lurus pada bagian bidang horizontal atau pada sumbu horizontal. Nah, gerak dengan lintasan lurus sepanjang sumbu X. Ya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah dengan percepatan konstan. Ya. Percepatan konstan atau percepatan yang tetap. Nah, persamaan posisi sesaat pada saat T itu bisa ditulis dengan, nah ini karena dia bergerak pada sumbu X, untuk memudahkan saya menggunakan lambang X. Biar kita ingat bahwa itu adalah gerakan mendatar. XT sama dengan setengah AT kuadrat ditambah VX0 kali T ditambah dengan X0. Ya. Apa arti masing-masing lambang ini? XT adalah posisi akhir pada saat T, satuannya meter. Kemudian X0 yang di sini, ini adalah posisi awal pada start benda itu bergerak. Ya. Jadi posisi awal pada saat T sama dengan 0. Satuannya juga meter. Berikutnya Vx0 itu adalah kecepatan awal pada saat T sama dengan 0. Satuannya meter per sekon. Kemudian A itu percepatan konstan. Percepatan yang tidak berubah menurut waktu. Itu satuannya meter per detik kuadrat. Ya. Ini adalah persamaan posisi sesaat. Persamaan posisi pada saat T. Ya. Sedangkan T adalah waktu yang sesaat itu. Pada saat T 0,1 sekon misalkan. Ya. Oke.
Sekarang kita berikutnya persamaan kecepatan sesaat pada saat T. Ya. Ini Vx0 tadi disebutkan kecepatan awal. Sekarang kalau dia sudah bergerak selama T sekon, kalau percepatannya A, itu gimana persamaannya? Ya, persamaannya adalah Vxt sama dengan At plus Vx kali 0. Ya. Nah, Vt itu kecepatan akhir pada saat T meter per sekon. Kemudian A-nya adalah konstan start. A-nya adalah percepatan. Ya. Kalau A-nya itu konstan dan tidak sama dengan 0, maka gerak ini disebut gerak lurus berubah beraturan. Jadi semuanya ada, yang ada A-nya itu semua ya. Jadi Vxt, At ini A-nya ada. Jadi konstan tapi tidak sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, dia konstan juga A-nya, ya tapi 0. Jadi tidak berubah. Jadi ini persamaannya ini akan jadi 0. Berarti kecepatan akhir itu akan sama dengan kecepatan awal. Artinya kecepatannya konstan. Kemudian di sini xt juga jadi setengah at kuadrat, a-nya 0, maka ini hilang. Tinggal vx0 kali t ditambah dengan x0. Ya. Oke. Nah, persamaan lainnya yang sering digunakan di dalam gerak lurus horizontal adalah 2A kali delta X, 2 kali percepatan, dikalikan dengan perubahan posisi, atau biasanya disebut jarak tempuh, sama dengan kecepatan akhir dikuadratkan dikurangi dengan kecepatan awal dikuadratkan. Ya, misalnya seperti ketika sebuah mobil direm pada saat dia sedang melaju kecepatan tertentu. Kemudian dia akan berhenti sudah pada saat jarak berapa? Nah, itu menggunakan persamaan ini. Ya. Oke, berikutnya ya, kita akan lihat bentuk-bentuk grafik. Ya. Nah, ini grafik lurus, ya, gerak lurus beraturan. Ini gerak lurus beraturan, V terhadap T, grafik V terhadap T, kecepatannya konstan. Ya, kecepatannya konstan. Nah, ini daerah yang diarsirnya itu adalah jarak yang ditempuhnya. Kemudian ini grafik X atau di sini S, posisi terhadap T. Ya, ini V1, V2 itu kalau kecepatannya tetap V1, tetap V2. Ya, bentuk grafiknya adalah garis lurus seperti ini. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan, nah ini yang sudah muncul gambar grafiknya, A-nya tidak sama dengan 0, ini kecepatan awal, ini kecepatan akhir. Ya, luas di bawah grafiknya berupa trapesium. Kita bisa menghitungnya sebagai luas. Ya, luasnya itu adalah perpindahannya. Nah, grafik V kecepatan terhadap waktu, ya, untuk gerak lurus berubah beraturan itu ada dua. Ada yang terbuka ke atas seperti ini, atau ada yang terungkap seperti ini. Ya, kalau yang terbuka ke atas seperti ini nilai percepatannya positif. Makin lama makin cepat gerakannya. Kalau yang ini gerakannya makin lama makin landai. Ya, yaitu percepatannya negatif. Ya. Oke, sekian dulu pembahasan tentang konsep-konsep yang ada di dalam kinematika gerak lurus. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan beberapa contoh. Ya. Sekian, Assalamualaikum.